masyarakat itu informasi dari ini, dari itu. Kejadian yang sebenarnya bagaimana? Kejadian yang sebenarnya kita tunggu. Selamat malam pemirsa, Anda kembali mengikuti Dialog NTV Prime, saya Doni De Keizer. Seorang anggota TNI Angkatan Darat, Prada Luki Cepril Saputra Namo, tewas dalam masa kedinasan yang masih seumur jagung. Prada Luki baru 2 bulan berdinas di Batalion Teritorial Pembangunan 834, Waka Ngamere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Orang tua Prada Luki yang juga anggota TNI aktif, tidak bisa menerima kematian anaknya dari temuan banyak luka lebam di sekujur tubuh yang memperkuat dugaan adanya tindak kekerasan. Kini sejumlah personel TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat dalam penganiayaan Prada Luki sudah ditahan dan kasusnya tengah ditangani secara intensif oleh Kodam 9 Udayana. Pemirsa, kami ajak Anda untuk membahas kasus yang tengah menuai sorotan publik ini bersama Wakil Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Letnan Kolonel Infanteri Amir Syarifuddin langsung dari Denpasar. Selamat malam Pak Amir. Selamat malam, Mas. Terima kasih bersama kami Pak Amir. Yang pertama kami sampaikan turut berduka cita atas peristiwa ini dan juga prihatin. Untuk selanjutnya bagaimana Pak perkembangan pengusutan kasus ini Pak Amir? Untuk perkembangan saat ini proses masih terus berjalan sehingga apa yang terjadi kita masih belum begitu mendapatkan informasi, termasuk kronologisnya. Apa yang beredar itu kami yakinkan bahwa itu cuma satu pihak. Nanti kita bisa dengar dari tim investigasi. Ya, artinya di luar sana banyak berita yang masih simpang siur ya Pak Amir ya. Anda bisa klarifikasi bahwa berita itu tidak sepenuhnya benar Pak Amir? Saya sepakat bahwa berita yang berada di luar itu entah informasinya dari mana, dan itu juga yang beredar di luar kan kita tidak tahu apakah dia mengalami kasus itu atau dia mengikuti kasus itu, atau dia sendiri berada di situ. Sehingga kita boleh yakinkan saat ini kita menunggu hasil dari tim investigasi yang sedang berjalan. Ya Pak Amir, saya ingin konfirmasi apakah benar sudah sebanyak 20 orang anggota Anda diperiksa? Karena ada beberapa informasi lain saya terima ada sekitar 24. Yang benar berapa orang Pak? Yang diperiksa itu sebenarnya adalah 24. Ya. Jadi yang 4 itu mereka diamankan. Posisi diamankan karena kita mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi yang diperiksa sudah 20. 4-nya sudah diamankan berarti Pak Amir ya? Ya, kita amankan. Pak Amir, kategori 4 yang sudah diamankan ini atau mungkin ditangkap ini, kriterianya apa sehingga yang bersangkutan 4 orang ini harus diamankan? Apakah memang memenuhi unsur-unsur melakukan kekerasan begitu Pak? Mereka diamankan dalam rangka kita mencegah terjadinya korban lebih banyak. Jangan sampai nanti ada main hakim sendiri. Sedangkan dari tim investigasi pun itu belum ada keluar hasil. Jadi jangan sampai hanya karena isu yang beredar di masyarakat, mereka sampaikan 4 orang ini yang bersalah. Karena kita tidak amankan, main hakim sendiri. Jadi akan timbul kerugian yang lebih besar. Artinya kita percayakan kepada tim investigasi dah. Iya, betul. Kita harus percayakan Pak. Tetapi kata main hakim sendiri itu indikasinya akan datang dari keluarga korban, begitu Pak? Kami tidak sebut begitu, tapi kami mencegah lebih baik daripada kami terjadi korban berikutnya. Bisa saja dari satu rekannya angkatan, bisa saja dari keluarga atau dari masyarakat yang merasa memiliki simpati dengan kasus ini. Ya. Artinya ketika berita di luar masih simpang siur, tentunya harapan masyarakat terhadap pengusutan kasus ini harus berlangsung dengan cepat Pak ya. Apa yang Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat bahwa Kodam 9 Udayana terus-menerus dan intensif, bahkan Pangdam sendiri melakukan pengawasan khusus terhadap kasus ini Pak. Begitu Pak ya? Iya benar. Pangdam sendiri atensi terhadap pengusutan ini, kasus ini, karena ini secara tidak langsung itu membawa citra negatif kepada kita. Jadi prosedur hukum yang berlaku kita hormati untuk mengungkap kebenaran secara transparan, objektif. Nah, nanti jika terjadi dalam hasil investigasi itu ada pihak yang melanggar hukum, kita akan tetap menjunjung hukum, yang bersalah tetap akan dihukum. Ya, ini hukum militer kan Pak, bukan hukum sipil Pak? Ya, sementara kita hukum militer. Sementara kita berdasarkan pedoman azas praduga tidak bersalah. Baik, Pak Amir,
saya minta konfirmasi dari Pak Amir terkait dengan tubuh dari korban atau almarhum yang penuh dengan luka lebam. Ada juga berita yang menyatakan ada beberapa luka sayatan. Bisa dikonfirmasi, Pak? Itu nanti saya tidak bisa konfirmasi, cuman foto yang beredar begitu, ya silakan saja sementara ini masyarakat menerjemahkan itu bagaimana. Karena begini Mas, kalau misalnya saya jawab, saya bukan kapasitas untuk, seharusnya itu memang nanti dari hasil itu ada nanti keterangan. Tim investigasi nanti akan memberikan keterangan. Itu sebenarnya apa? Ya, bagaimana Kalau dengan memang, autopsi, Pak Amir? Kalau untuk otopsi, sebenarnya gini Mas, itu kan kejadian di Nagikeo. Nagikeo itu kabupaten yang salah satu kabupaten yang berada di NTT. Itu apa namanya, fasilitasnya itu boleh kita bilang di situ tidak ada. Sehingga proses untuk otopsi kita harus, ya mungkin di Kupang juga mungkin ada, tapi kita tidak tahu, nanti kita dalam. Dan proses itu pun tidak bisa kita ujuk-ujuk atau langsung minta proses itu, tapi ada prosedur yang harus kita lalui. Termasuk persetujuan keluarga begitu, Pak? Termasuk persetujuan keluarga, data-data, foto rongsen, yang lain-lain itu tetap kita harus lampirkan. Ya, Pak Amir, tetapi ketika kemudian ada korban yang tewas dengan adanya dugaan sekali lagi penganiayaan, tentu sudah memungkinkan untuk adanya permintaan otopsi begitu, Pak ya? Tinggal dari pihak keluarga atau dari pimpinan kita. Kalau pimpinan kita hasil investigasi mengharuskan kita untuk otopsi, nanti kita akan otopsi. Ya, baik. Tapi kalau misalnya dari situ ternyata sudah cukup membuktikan bahwa kesalahan itu ada, sudah cukup saja. Oke, baik. Pak Amir, saya ingin meminta kejelasan terkait dengan penggunaan selang dalam aktivitas atau tindakan penganiayaan terhadap korban. Saya tidak bisa membayangkan selang itu digunakan sebagai apa, untuk mengikat atau apa, kalau dikaitkan dengan luka lebam pada tubuh korban. Bagaimana Bapak menjelaskan ini, Pak? Saya tidak lihat dan saya belum dapat keterangan dari tim investigasi. Apakah dia menggunakan selang atau menggunakan alat apa gitu. Sebaiknya kita jangan berasumsi lah. Ya, artinya pemberitaan terkait dengan penggunaan selang itu masih asumsi, Pak ya, karena belum ada pemeriksaan secara detail sampai saat ini ya. Betul, kami harapkan kita berikan kepercayaan kepada tim investigasi untuk betul-betul mereka bekerja sehingga tidak ada intervensi, tidak ada apa namanya, mereka bisa bekerja secara profesional lah. Nanti hasilnya kita tunggu. Ya, tim investigasi sendiri Pak merupakan tim gabungan kah atau memang tim internal dari Kodam 9 Udayana? Dia tim internal. Kita manfaatkan satuan-satuan yang memang dia memiliki kemampuan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan. Selain itu ada satuan apa saja Pak yang mungkin tergabung dalam tim internal? Apakah yang terkait juga dengan bidang kesehatan, kedokteran dan sebagainya? Nanti kita lihat perkembangan. Kalau seandainya diperlukan barang itu nanti bisa jadi kita minta bantuan. Ya, Pak Amir, terkait dengan penganiayaan yang diterima oleh korban ya, meski kita tetap harus menghormati proses investigasi yang berlangsung. Kalau saya boleh konfirmasi ke Bapak, itu dilakukan oleh senior, pangkat senior yang melakukan penganiayaan, termasuk 20 orang dan 4 yang sudah diamankan ini, pangkatnya seperti apa, levelnya berapa tingkat di atas korban, Pak? Oh, saya sementara tidak bisa jawab itu karena dia variatif, Mas. Jadi ada dia yang levelnya 1 klik di atas dia, ada yang lebih tinggi lagi. Jadi saya tidak bisa jelaskan karena yang namanya senior itu mulai dari 1 klik di atas dia atau mulai dari 1 angkatan dia, beda usia kelahiran itu sudah senior, Mas. Tapi semuanya apa Pak? Bintara atau ada perwira Pak? Nanti kita lihat. Oke, baik. Pak Amir tetap bersama kami, setelah jeda kita lanjutkan diskusi kita Pak Amir. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.